Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rina Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 4 DPR RI mendorong perluasan lahan dan insentif khusus kepada para petani kedelai sebagai upaya mengantisipasi dampak kelangkaan kedelai di dalam negeri. Ditemui usai rapat kerja dengan Kementerian Pertanian di Gedung Nusantara DPR RI. Belum lama ini, anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Pasludin berpendapat kelangkaan kedelai yang terjadi di sejumlah daerah merupakan masalah klasik yang terus berulang. Kondisi alam yang kurang mendukung hingga ketergantungan impor menjadi penyebab utama. Untuk itu, Andi Akmal menyarankan perluasan lahan pertanian dan pemberian insentif sebagai solusi wajib bagi pemerintah guna menjaga stabilitas jumlah produksi hingga kondisi ekonomi para petani. Pastikan harga dari awal, ya kan? Mereka dikasih bantuan, dimotivasi mereka untuk menanam kedelai dengan harga mungkin yang perlu subsidi. Ya kalau nggak dikasih harga subsidi ini, ya petani banyak yang apatis. Ya apa mereka motivasinya untuk menanam kedelai kalau harganya tidak bagus gitu. Andi Akmal menambahkan sebagai upaya menjaga stabilitas harga kedelai, pemerintah harus segera menemukan kebutuhan pasar serta memberikan subsidi harga selain memberikan pupuk dan alat pertanian. Sebab menurutnya kelangkaan kedelai yang saat ini terjadi akan berimbas pada para pengrajin tahu dan tempe. Sementara di luar negeri kenapa mereka bisa besar? Karena memang mereka pertaniannya kan modern ya, efisien. Kita ini kan pertanian kita masih pertanian rakyat. Sehingga insentif yang kita bisa berikan selain tentunya bantuan alat pertanian maupun mungkin pupuk ataupun pestisida adalah harga. Panji dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Jelang dibukanya pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas yang direncanakan pada bulan Juli 2021 mendatang, Komisi 10 DPR RI menilai target vaksinasi untuk seluruh tenaga pengajar. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri menyayangkan masih banyaknya tenaga pengajar yang belum divaksinasi. Abdul Fikri Fakih menegaskan, nantinya, sekolah yang ditunjuk untuk melakukan pembelajaran tatap muka harus memiliki kesiapan berupa protokol kesehatan yang ketat. Misalnya, vaksinasi. Vaksinasi terhadap guru ternyata sampai sekarang masih mendapatkan hambatan. Artinya, bisa karena tidak ada vaksinnya, bisa. Jadi makanya mereka meminta supaya vaksin untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu harus dipastikan ada alamatnya dari sini. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifah Amalia mengkhawatirkan terjadinya penyebaran virus corona dari sekolah, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan. Terlebih, Ledia melihat adanya resiko penularan yang lebih berbahaya karena vaksinasi hanya dilakukan kepada guru. Bahwa ternyata masih banyak ya, dalam pandangan saya sebagai pribadi ya, masih banyak daerah yang masih belum punya perhatian khusus terhadap prokes ya, protokol kesehatan bagi sekolah, sehingga ini agak mengkhawatirkan. Ditambah dengan kondisi pandemi yang naik turun dan pada daerah-daerah tertentu dia selalu di atas, sehingga memang perlu sangat cermat. Bondan dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Memperhatikan lonjakan gelombang kedua virus COVID-19 di India, anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap waspada terhadap gelombang kedua COVID-19 yang dikhawatirkan akan masuk ke Indonesia. Ditemui usai menjadi pembicara dalam acara Dialektika Demokrasi di Gedung DPR RI baru-baru ini, Rahmat Handoyo mengatakan peristiwa yang terjadi di India harus jadi peringatan bagi seluruh masyarakat di Indonesia agar tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat selain vaksinasi yang sudah berjalan. Bahwa vaksin itu bukan untuk antivirus, bukan tahan terhadap virus, bukan juga kebal terhadap virus, tetapi vaksin itu adalah sebagai alat kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita itu. Nah, sekarang oleh sebab itu dalam rangka itu kita jangan euforia sehingga ketika sudah divaksin pun kita tetap harus menggunakan protokol kesehatan dimanapun dan dalam setiap kesempatan.
Rahmat Handoyo menegaskan protokol kesehatan merupakan hal mutlak yang harus diterapkan guna mencegah penularan COVID-19. Terlebih ditemukannya varian baru yang sudah masuk ke Indonesia. Rahmat juga mengajak semua masyarakat untuk mendukung penuh proses vaksinasi yang sedang berjalan. Tidak kendor terhadap protokol kesehatan hanya karena dengan protokol kesehatan itu menjadi daya tahan kita semakin kuat dan dengan protokol kesehatan kita yang paling efektif dan paling efisien dalam rangka untuk pengendalian COVID-19. Dan yang terakhir saya kira kita dukung sepenuhnya kepada pemerintah untuk proses pengadaan vaksin, untuk mempercepat proses vaksinasi. Saya percaya secara simultan protokol kesehatan berjalan, vaksinasi berjalan dengan sukses, saya kira kita akan bisa menang melawan pandemi ini. Ila dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari DPR RI terkait pengangkatan wamen merupakan kewenangan Presiden. Setelah jeda berikut ini. Disahkannya Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 oleh Presiden Joko Widodo yang mengatur adanya posisi Wakil Menteri di Kementerian PAN-RB, pimpinan DPR RI menilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB layak mendapatkan tambahan Wakil Menteri, dikarenakan beban kementerian yang cukup padat. Ditemui di Gedung Nusantara 3, Senayan, Jakarta belum lama ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Perpres tersebut merupakan hak Presiden dengan pertimbangan kebutuhan dari kementerian di bawahnya untuk dapat bekerja lebih baik lagi. Sufmi Dasko berpendapat hal tersebut tentunya telah diperhitungkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak berbenturan dengan hukum. Ya, saya pikir kalau itu kan hak daripada Presiden. Melihat kebutuhan yang ada mungkin Presiden perlu menambah, ya silakan aja. Sepanjang kan itu kan nggak berbenturan dengan aturan. Selain itu, Sufmi Dasko Ahmad menilai selain melihat kebutuhan kementerian tersebut, hal ini dimaksud untuk memacu dan meningkatkan kinerja di kabinetnya. Posisi Wakil Menteri dinilai wajar jika melihat kinerja Kementerian PAN-RB yang cukup padat. Ya, saya pikir kalau itu kan hak daripada Presiden. Melihat kebutuhan yang ada mungkin Presiden perlu menambah, ya silakan aja. Sepanjang kan itu kan nggak berbenturan dengan aturan. Kalau tergantung urgensi, saya belum sempat komunikasi, tapi kita lihat bahwa di Menpan RB itu kan memang cukup padat bebannya. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan Pemkab Pandeglang dalam memulihkan pariwisata daerah terutama Tanjung Lesung pasca diterjang tsunami Selat Sunda pada tahun 2018 lalu dan turunnya jumlah wisatawan akibat terdampak pandemi COVID-19. Pemerintah pusat diminta memberikan perhatian lebih serius untuk mengembalikan geliat wisata di kawasan Tanjung Lesung. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Pandeglang, Banten, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetiva Saifudian mengatakan, Tanjung Lesung memiliki banyak potensi wisata, baik secara geografis, budaya, hingga potensi geopark. Menurutnya, pengembangan wisata di kawasan Tanjung Lesung memerlukan dukungan lintas kementerian, terutama dukungan infrastruktur seperti akses jalan tol dan ketersediaan titik-titik evakuasi. Kami pun mengapresiasi karena pemerintah daerah sebenarnya cukup serius untuk mengangkat ya potensi daerahnya. Nah, oleh sebab itu kita di pemerintah pusat ya patutlah memfasilitasi apa yang sudah diinisiasi oleh pemerintah daerah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetiva Saifudian menambahkan, pengembangan wisata Tanjung Lesung harus memperhatikan dan melibatkan masyarakat setempat, seperti memperbanyak desa-desa wisata serta pengembangan capacity building di bidang pariwisata. Mungkin juga kunjungan tidak hanya wisatawan lokal, ke depan akan ada banyak wisatawan mancanegara lagi hadir.
Nah, tentu membutuhkan juga kemampuan baik itu bahasa, hospitality, maupun juga keterampilan lainnya. Dari Provinsi Banten, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI mendorong penguatan infrastruktur akses jalan menuju kawasan wisata Dieng pasca penetapan Dieng sebagai salah satu kawasan prioritas nasional. Ditemui usai kunjungan spesifik ke objek wisata Dieng, Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan infrastruktur jalan yang baik menuju lokasi wisata Dieng menjadi kunci utama untuk menarik wisatawan. Diperlukannya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan wisata Dieng, salah satunya terkait peremajaan infrastruktur jalan, mengingat jalan utama menuju lokasi wisata berada di bawah tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sayangnya dari dulu hingga sekarang jalannya masih segitu-gitu aja. Nah, Usut punya Usut ini jalan milik provinsi. Ya, jadi kabupatennya nggak bisa bangun, pemerintah pusat juga nggak bisa bangun. Jadi provinsi yang harus membetulkan. Agustina menilai pengembangan kawasan wisata Dieng baik dari segi pelayanan, kebersihan maupun tata kelola sudah cukup baik. Untuk itu, dibutuhkan dukungan berupa kebijakan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah untuk menjadikan Dieng sebagai salah satu kawasan wisata super prioritas nasional. Mudah-mudahan ini ada teman-teman dari pemerintah provinsi yang tadi kita undang dapat menyampaikan kepada Pemprov supaya segeralah dibuka mulai sedikit demi sedikit, tahun demi tahun begitu dilebarkan sehingga aksesnya lebih besar, wisatawannya akan lebih banyak yang datang. Dari Provinsi Jawa Tengah, Mario Hasiholan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI mendorong rencana pembelajaran tatap muka terbatas diikuti dengan vaksinasi terhadap tenaga pengajar dan fasilitas pendukung protokol kesehatan di sekolah. Ditemui usai menghadiri rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti berharap tidak ada klaster baru pasca pemberlakuan pembelajaran tatap muka. Untuk mencegah hal tersebut, ia mengusulkan pemerintah memberikan insentif berupa fasilitas tes pendeteksi COVID-19 bagi para siswa, serta mendorong percepatan vaksinasi tenaga pengajar. Tenaga pendidikan juga harus divaksin dong. Kalau murid-muridnya nggak bisa divaksin, karena pemerintah hanya memberi vaksin usia 17 tahun ke atas, terus piye bocah-bocah? Kan gitu. Piye? Mengerikan loh ini. Nah, maka harus ada big step, langkah besar. Anggota Komisi 10 DPR RI Sofiantan mendorong vaksinasi terhadap guru dipercepat untuk mendukung pembelajaran tatap muka terbatas. Di sisi lain, Sofiantan menilai program vaksinasi terhadap guru belum berjalan secara merata sesuai target dikarenakan lemahnya pengawasan dalam proses distribusi vaksin sehingga rentan diselewengkan. Paham tentang jumlah guru dan sebagainya itu kan sebenarnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tentunya berkoordinasi dengan kementerian. Jadi pengawasan terhadap vaksinasi itu banyak yang tanda kutip sebenarnya diselewengkan. Helmi dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. DPR RI meminta pemerintah bergerak cepat menangani lonjakan kasus COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah dan Madura, Jawa Timur, di mana dalam kurun waktu 1,5 minggu, keterisian tempat isolasi di rumah sakit meningkat drastis. Ditemui di Gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta, anggota Komisi 9 I Ketut Karyasa Atnyana meminta pemerintah daerah mengantisipasi kekurangan ketersediaan tempat tidur isolasi dengan menyiapkan rumah sakit darurat. Fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan juga harus segera disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan penyebaran COVID-19 di Kudus dan Madura. Nah, tentu kalau memang di Kudus penuh, itu harus disiapkan rumah sakit sekitarnya. Dan juga kalau memang keadaan darurat sekali dibentuk ke rumah sakit darurat.
rumah sakit darurat tentu dipersiapkan juga alat-alat kesehatan maupun SDM-nya. Iketut Karya Saat Nyana menilai lonjakan kasus COVID-19 Kudus dan Bangkalan disebabkan masyarakat mulai abai dalam menjalankan protokol kesehatan. Untuk itu, ia meminta PPKM Mikro dan penerapan protokol kesehatan di ruang-ruang publik harus benar-benar ditegakkan agar penyebaran COVID-19 tidak semakin meluas. PPKM Mikro ini adalah intinya melakukan lockdown di tingkat yang lebih kecil, lebih mikro, baik tingkat desa, banjar, maupun tingkat kecamatan, sehingga itu tidak menyebar ke daerah-daerah yang lain. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 6 DPR RI mengingatkan perusahaan listrik negara atau PLN merealisasikan program pembangkit listrik 35.000 MW. Selain keberhasilan, perusahaan berhasil membukukan keuntungan 5,9 triliun di tahun 2020. Dalam rapat dengan Komisi 6 DPR RI di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, PLN mengungkapkan telah melakukan pengembangan di dunia industri untuk meningkatkan pendapatan dan pelayanan pada pelanggan. Herman Hairon mengingatkan PLN tidak hanya melakukan transformasi bisnis, namun harus tetap mengutamakan pelayanan pada publik, salah satunya dengan merealisasikan penyelesaian pembangkit listrik 35.000 MW. Bagaimana dengan PR 35.000 watt dengan transformasi berbagai kebutuhan terhadap elektrik, gitu ya. Nah, kalau kemudian tiba-tiba meningkat, tidak siap dengan pembangkit, apa yang akan terjadi? Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon menambahkan program pembangkit listrik 35.000 MW berkaitan erat dengan penerbitan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL. Karena RUPTL merupakan kebijakan pemerintah terhadap peningkatan kapasitas baik itu pembangkit jaringan maupun kapasitas penyediaan listrik di manapun berada. Proyek 35.000 MW dimulai pada tahun 2015 yang semula ditargetkan selesai di tahun 2019. Namun pemerintah memundurkan target keseluruhan proyek 35.000 MW hingga tahun 2030. Elisa dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Untuk mengatasi dampak banyaknya retail besar yang sudah tutup terhadap pertumbuhan ekonomi, Komisi 6 DPR RI mendorong program bantuan Presiden bagi usaha ultramikro dan industri tetap dilanjutkan di tahun 2022. Bahkan perlu ditingkatkan. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung menilai data pertumbuhan ekonomi yang ada berbanding terbalik dengan banyaknya retail besar yang tutup. Hal ini menunjukkan tekanan ekonomi masih sangat tinggi dan tingkat konsumsi masyarakat belum berjalan baik. Pemerintah diminta melanjutkan program stimulus terhadap dunia usaha. Mendukung kalau program Banpres untuk usaha mikro itu tetap dilanjutkan karena kita melihat tadi ya fenomena masih tutupnya retail berarti tekanan ekonomi masih kuat itu di bawah. Anggota Komisi 6 DPR RI Muhtarudin mendorong pemerintah memberikan stimulus terhadap industri retail dengan pengurangan pajak dan listrik. Di sisi lain, kegiatan retail sangat bergantung pada tingkat konsumsi masyarakat. Bansos bagi masyarakat diminta tidak dihentikan agar mendorong daya beli dan konsumsi masyarakat. Menekankan kepada pentingnya insentif kembali kepada industri dan retail ini. Jadi harus pemerintah menyiapkan insentif. Di tahun 2020, sekitar 1.200 toko retail tutup. Sementara sejak Januari 2021, tercatat sekitar 90 toko retail tutup di seluruh Indonesia, mencakup retail besar seperti Giant, Matahari, dan Sentro. Hilman dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.